Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Gilang Maulana. Saya Diayu Firantika. Saya Novita Fitrianingsi. Kami akan menjelaskan materi yang bertemakan tentang produktivitas dan kesejahteraan psikologi. Nah, jadi produktivitas dan kesejahteraan psikologis ini memiliki hubungan yang erat loh. Jika kesejahteraan psikologi seseorang itu terpenuhi, maka produktivitasnya cenderung meningkat. Tapi di sisi lain, jika kesejahteraan psikologi itu seseorang itu menurun, maka produktivitas seseorang juga cenderung ikut menurun. Nah, untuk mengetahui keduanya lebih jelas, mari kita bahas lebih dalam yuk. Yang pertama yaitu produktivitas. Produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam menghasilkan output atau hasil kerja dibandingkan dengan input atau sumber daya yang digunakan. Dalam konteks ekonomi bisnis atau individu, sumber daya atau produktivitas itu digunakan untuk memanfaatkan waktu seperti tenaga, uang, atau bahan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua yaitu kesejahteraan psikologi. Kesejahteraan psikologi adalah kondisi di mana seseorang merasa sehat secara mental, emosional, dan sosial yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang bermakna, produktif, dan seimbang. Kesejahteraan psikologi melibatkan perasaan puas dengan diri sendiri maupun mengelola stres, memiliki hubungan yang sehat, serta memiliki tujuan hidup. Hubungan produktivitas dan kesejahteraan psikologi. Hubungan produktivitas dan kesejahteraan psikologi memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam tingkat individu maupun organisasi. Berikut penjelasannya. Manfaat dari produktivitas dan kesejahteraan psikologi sangat penting baik untuk individu, organisasi, maupun masyarakat. Kedua hal ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, sehat, dan sukses. Nah, berikut beberapa manfaat dari keduanya. Yang pertama yaitu peningkatan kinerja dan prestasi. Produktivitas yang tinggi membantu individu atau organisasi mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Ini meningkatkan kinerja dan prestasi yang dapat diukur. Yang kedua yaitu pengelolaan waktu yang lebih baik. Dengan meningkatkan produktivitas mengelola waktu yang baik, seseorang dapat menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga yaitu peningkatan pendapatan dan keuntungan. Produktivitas yang lebih tinggi seringkali berujung pada peningkatan keuntungan karena lebih banyak barang atau jasa yang dihasilkan dengan biaya yang lebih efisien. Yang keempat yaitu daya saing yang lebih tinggi. Perusahaan yang lebih produktif dapat menawarkan produk atau layanan yang lebih berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif dan untuk memperkuat pangsa pasar mereka. Yang kelima, peningkatan kepuasan dan rasa pencapaian. Individu yang produktif merasa puas dengan kemajuan mereka. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang besar memberi rasa puas dan kebanggaan pada diri. Yang pertama yaitu kesehatan mental yang lebih baik. Individu dengan kesejahteraan psikologi yang baik cenderung lebih mampu mengelola kecemasan, stres, atau depresi. Yang kedua yaitu peningkatan kepuasan hidup. Kesejahteraan psikologi yang baik membawa perasaan bahagia, puas dengan kehidupan, dan berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu hubungan sosial yang sehat. Individu dengan kesejahteraan psikologi yang baik cenderung memiliki hubungan yang lebih positif dan saling mendukung sesama orang lain.
Yang keempat yaitu kemampuan menghadapi tantangan. Orang yang memiliki kesejahteraan psikologi yang baik lebih resilient dan mampu mengatasi tantangan serta kesulitan yang muncul dalam kehidupannya. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Kesejahteraan psikologi mendukung produktivitas yang lebih tinggi. Ketika seseorang merasa baik secara mental dan emosional, mereka lebih mampu bekerja secara lebih efisien. Peran produktivitas dan kesejahteraan psikologi. Peran produktivitas dan kesejahteraan psikologi sangat penting dalam kehidupan individu dan organisasi, karena keduanya saling mendukung untuk mencapai keseimbangan, kebahagiaan, dan keberhasilan dalam berbagai aspek. Berikut adalah peran antara produktivitas dan kesejahteraan psikologi. Peran gabungan produktivitas dan kesejahteraan psikologi. 1. Menciptakan lingkungan kerja yang positif. Di tempat kerja, kesejahteraan psikologi yang baik di antara karyawan mendorong terciptanya lingkungan yang positif, di mana mereka dapat bekerja sama dengan lebih baik, berkolaborasi, dan mendukung satu sama lain. Hal ini meningkatkan produktivitas tim dan hasil yang dicapai. Yang kedua, peningkatan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan. Ketika produktivitas dikelola dengan baik dan kesejahteraan psikologi diperhatikan, individu dapat lebih mudah mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini mengurangi stres, kelelahan, dan burnout, sambil tetap memperhatikan tingkat produktivitas yang tinggi. 3. Mengurangi stres dan mencegah burnout. Produktivitas yang terjaga dengan kesejahteraan psikologi yang baik membantu mencegah stres berlebihan dan burnout. Ketika individu merasa terorganisir, fokus, dan puas dengan pekerjaan mereka dapat menghindari tekanan berlebihan dan kelelahan. 4. Meningkatkan daya tahan terhadap tekanan dan kesulitan. Kesejahteraan psikologi yang baik mendukung daya tahan individu dalam menghadapi tekanan dan tantangan. Ini berarti mereka tetap dapat menjaga produktivitas mereka meskipun menghadapi situasi sulit, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. 5. Peningkatan kepuasan dan kebahagiaan. Produktivitas yang baik dan kesejahteraan psikologi yang terjaga berkontribusi pada kepuasan hidup yang lebih tinggi. Individu yang merasa berhasil dalam pekerjaan mereka sambil menjaga kesejahteraan emosional dan mental cenderung lebih bahagia dan puas dalam kehidupan mereka. Cara meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan psikologi. Yang pertama, manajemen waktu yang baik. Mengatur waktu dengan baik membantu mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas. Ini memberi ruang untuk pekerjaan dan juga istirahat yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan psikologi. 2. Menjaga kesehatan mental. Melakukan kegiatan yang mendukung kesehatan mental seperti meditasi, olahraga, atau berbicara dengan seseorang yang dipercaya akan memperkuat kesejahteraan psikologi dan pada gilirannya meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, membangun hubungan sosial yang positif. Mendukung satu sama lain dalam lingkungan kerja atau kehidupan pribadi menciptakan suasana yang mendukung kesejahteraan psikologi yang akan mendorong produktivitas yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Terus belajar dan meningkatkan keterampilan dapat membuat individu lebih produktif dalam pekerjaan mereka. Ini juga memberi rasa pencapaian dan mendukung pertumbuhan pribadi yang penting bagi kesejahteraan psikologi. Google dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka yang sangat peduli terhadap kesejahteraan karyawan. Namun, dengan target kerja yang ambisius dan lingkungan yang sangat kompetitif, perusahaan menyadari bahwa tingkat stres dan kelelahan atau burnout bisa menghambat produktivitas dan inovasi. Google berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan psikologis karyawannya. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Google yang pertama yaitu
target yang tinggi menimbulkan tekanan yang signifikan bagi karyawan. Yang kedua, karyawan sering mengalami burnout akibat terlalu banyaknya proyek. Yang ketiga, kurangnya waktu untuk relaksasi di tengah beban kerja yang tinggi. Intervensi yang dilakukan perusahaan Google untuk menangani masalah ini, Google meluncurkan beberapa program dan fasilitas yang fokus pada kesejahteraan psikologis termasuk yang pertama, program Search Inside Yourself. Program pelatihan mindfulness yang dirancang untuk membantu karyawan mengelola stres dan meningkatkan fokus, melibatkan meditasi, pengembangan empati, dan pelatihan pengelolaan emosi. Yang kedua, fasilitas tempat kerja yang mendukung, menyediakan ruang relaksasi di kantor seperti nap pods atau ruang tidur, fasilitas gym, ruang bermain, dan area terbuka untuk membantu karyawan merasa nyaman. Yang ketiga, fleksibilitas waktu kerja. Karyawan diberikan kebebasan untuk memilih waktu kerja yang paling produktif bagi mereka. Kebijakan work from home untuk mendukung keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Yang keempat, akses konseling dan dukungan mental. Menyediakan layanan konseling psikologi gratis untuk karyawan yang merasa stres, pelatihan kesehatan mental untuk manajer agar dapat mengenali tanda-tanda burnout pada tim mereka. Yang kelima, penghargaan untuk pekerjaan berkualitas. Program penghargaan berbasis kontribusi yang tidak hanya menilai hasil tetapi juga proses seperti kolaborasi dan inovasi. Hasil dari setelah mengimplementasikan program ini yang pertama yaitu produktivitas meningkat sebesar 20%, terutama karena karyawan merasa lebih fokus dan termotivasi. Yang kedua, tingkat burnout menurun sebesar 30% menurut survei internal. Yang ketiga, karyawan melaporkan peningkatan kepuasan kerja dan keseimbangan kehidupan kerja. Yang keempat, Google mendapatkan reputasi sebagai salah satu tempat kerja terbaik di dunia yang membantu menarik talenta baru. Pertanyaan hari ini tuh, bisa nggak ya? Bisa bro, bisa. Kalau tanya bisa atau enggak, bisa. Bisa jalanin hidup ini, bisa. Bisa mulai menyambung hidup untuk besok, bisa. Bisa untuk bahagian orang tua, bisa insya Allah someday.